kami dimulai dari sebelah kiri saya. Saya Bella Safitri. Saya Anastasia. Saya Lira Amanda. Saya Komonita Puspitasari. Saya Nofriza Minomin Langga. Saya Nafi Irfan. Selanjutnya, materi pertama yaitu pengertian ketimpangan gender yang akan dijelaskan oleh Komonita. Baik, ketimpangan gender adalah kondisi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di mana ketimpangan gender adalah kondisi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketimpangan ini terjadi banyak pada jenis kelamin perempuan. Seperti contoh di sini, ketimpangan perempuan disebabkan karena terjadinya pendidikan. Ketidaksetaraan gender disebabkan karena adanya keyakinan dan perbedaan. Baik, dilanjut dengan materi yang kedua. Baik, materi kedua adalah penjelasan tentang stereotip gender. Stereotip adalah suatu penandaan atau pelabelan negatif terhadap suatu kelompok jenis kelamin. Pelabelan ini terjadi karena ada hal yang merugikan dan dirasa ketidakadilan. Stereotip ini cenderung dirugikan adalah seorang perempuan, meskipun seorang lelaki juga merasakannya. Contoh dari stereotip gender ini adalah wanita disuruh menjadi ibu rumah tangga dan menjadi penambah nafkah, dan perempuan sering diejek cengeng, suka digoda. Dan yang stereotip bagi laki-laki adalah lelaki sebagai pencari penafkah utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi berikutnya. Jadi materi selanjutnya itu adalah hubungan antara ketimpangan gender dengan stereotip gender. Jadi stereotip gender dengan ketimpangan gender ini saling berkaitan erat karena stereotip gender ini menjadi salah satu faktor utama dalam melanggengkan ketimpangan. Jadi hubungan stereotip gender dengan ketimpangan gender ini kami ambil 3. Yang pertama itu pembagian peran yang tidak setara, di mana pada pembagian tidak setara ini sering terjadi antara pembagian perempuan dan laki-laki, di mana perempuan itu lebih cocok untuk pekerjaan di bidang domestik, sedangkan laki-laki itu lebih cocok di bidang fungsional. Jadi mereka ini kalau di hal pekerjaan, perempuan biasanya lebih mendapatkan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Nah, terus hubungan yang kedua itu ada di diskriminasi dan kesenjangan gender, di mana stereotip gender ini seringkali terjadi diskriminasi dan ketidaksetaraan gender. Nah, kenapa begitu? Biasanya ini terjadi di bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan politik. Nah, misalnya itu perempuan, mereka lebih sulit mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki, dan laki-laki juga lebih sulit untuk mempertimbangkan pekerjaan di rumah tangga. Nah, terus hubungan yang ketiga itu ada di pengaruh individu. Nah, jadi stereotip gender ini sangat mempengaruhi individu dimulai dari usia sedini, di mana perempuan itu sejak kecil sudah diajarkan selalu bersikap lemah lembut, patuh, sedangkan laki-laki itu selalu diajarkan untuk selalu bersikap kuat
dan dominan. Maka dari itu mereka lebih sulit untuk menentukan peluang di masa yang akan datang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hingga saat ini, kesenjangan gender masih sering terjadi di dunia kerja, terkhususnya untuk perempuan. Seringkali, perempuan sering mendapatkan gaji atau upah yang lebih kecil daripada laki-laki, padahal beban kerja atau waktu kerjanya sebenarnya itu sama. Nah, ada dua faktor yang mengakibatkan kesenjangan gender di dunia kerja. Yang pertama ada faktor institusional dan kedua ada faktor sosial. Untuk faktor institusional dibagi menjadi 4, yaitu tingkat pendidikan, lalu kedua ada pengalaman kerja, dan ketiga adalah diskriminasi atau eksklusivitas di dunia kerja itu sendiri. Dan yang terakhir, stigma bahwa perempuan lebih tidak produktif di dunia kerja. Dan di faktor sosial ini ada 4 juga sama, yaitu pertama adalah berkembangnya budaya patriarki. Nah, apa itu budaya patriarki? Jadi budaya patriarki ini adalah budaya di mana anggapan di dunia sosial kita bahwa laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan. Segitulah singkatnya. Lalu kedua, tuntutan untuk mengasuh anak dan keluarga. Dan ketiga adalah ekspektasi sosial bahwa perempuan tidak cocok untuk masuk ke dunia kerja. Dan yang terakhir itu sendiri adalah pola asuh terhadap anak perempuan. Baik, materi berikutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Di sini saya akan memaparkan apa itu tentang kekerasan. Kekerasan merupakan invasi atau serangan terhadap fisik maupun mental, psikologis yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, yang dimana mereka itu mengatakan bahwa lelaki itu lebih tinggi dibandingkan wanita. Untuk laki-laki ini bisa diidentikan dengan pemikirannya yang rasional sehingga bisa dipilih untuk menjadi pemimpin, dan dimana perempuan itu diidentifikasikan harus banyak menurut kepada laki-laki sehingga perempuan ini banyak disalahkan dalam berbagai kehidupan. Baik, ini yang terakhir yaitu tentang hubungan antara kekerasan dan juga ketimpangan gender, yang dimana tadi sudah dijelaskan bahwa kekerasan adalah serangan fisik atau mental psikologis seseorang terhadap mereka yang dilakukan oleh jenis kelamin tertentu. Bisa kalian lihat dari gambar ini merupakan salah satu contoh kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki hubungan sangat erat dengan ketimpangan gender, yang merupakan ketimpangan gender akan memberikan kondisi yang memungkinkan kekerasan terjadi, dan kekerasan juga akan memperburuk suasana dalam ketimpangan gender. Seringkali kekerasan akan membuat penderitaan pada perempuan, baik itu secara fisik, psikologis maupun mental mereka, yang dimana kekerasan pada perempuan seringkali terjadi karena adanya ketimpangan ataupun ketidakadilan gender. Nah, bisa dilihat dari timbangan ini, yang dimana lelaki lebih tinggi daripada perempuan. Nah, itu hak yang dimiliki ataupun hak istimewa yang dimiliki oleh laki-laki itu membuat mereka menjadikan perempuan seolah-olah barang mereka yang bisa mereka perlakukan semena-mena atau seenak mereka dengan cara kekerasan contohnya. Nah, terus balik lagi ke kekerasan rumah tangga atau yang biasa disebut dengan KDRT. Nah, KDRT ini telah menjadi dekade dekade bersama dalam beberapa terakhir ini, dan memberikan atau menunjukkan fakta yang sangat negatif terhadap perempuan sebagai korban. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih kami mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.